Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah stay lagi di channel Yati sama official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos, berkabar Allah untuk kita semuanya, amin ya robbal alamin. Kalian lagi ngapain guys? Biasa kalau saya ini lagi ngoceh nih nemenin kalian, gak apa-apa ya. Yang mau dengerin alhamdulillah, yang enggak ya gak apa-apa, skip aja. By the way, hari ini ada nih satu permasalahan dimana saya juga pusing nih menghadapinya. Bukan masalah berat sih guys buat saya, tapi buat mbaknya ya pusing ya guys ya. Karena seperti makan buah si malakama ya guys ya, dimana kita membutuhkan pekerjaan, tapi pekerjaan yang kita tanda tangan kontrak itu tidak sesuai guys ya. Gimana sih ceritanya? Semoga dari kisah mbaknya ini kita bisa mendapatkan pelajaran dan mengantisipasi kalau kita ada di posisi ini apa sih yang harus kita lakukan. Yuk langsung aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys ya. Oke guys, Mbak Desi ini umurnya 27 tahun guys. Dia ini non dan belum pernah datang ke Hong Kong. Dia ini masuk PT di Indonesia secara resmi ya guys ya. Nah, dia ini tanda tangan kontrak menjaga seorang nenek berumur 73 tahun. Dalam pikirannya Mbak Desi waktu itu ya 73 tahun ya udah nenek-nenek ya guys ya. Nah, seketika waktu dia terbang ke Hong Kong, ketemu tuh sama nenek-neneknya. Ternyata neneknya tuh masih sehat walafiat guys. Ya iyalah 73 tahun tuh di Hong Kong ya, nenek-nenek tuh ya masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas. Nah, termasuknya nenek-neneknya Mbak Desi ini yang masih sehat guys. Nah, di rumahnya itu ada singsang, dadai, dan nenek itu. Rumahnya kecil, cuma 2 kamar. Nah, Mbak Desi itu sharing room nih sama neneknya. Nah, dadai singsangnya ini bekerja, tapi dadanya ini sudah memberitahukan ke Mbak Desi kalau misalkan Mbak Desi ini masak juga, apa namanya ya, jaga nenek lah, intinya menemani nenek ya guys ya. Nah, 2 bulan bekerja ini Mbak Desi ini fine aja guys. Karena apa? Karena ya bener tuh jobnya tuh ya bersih rumah, terus apa, meskipun nganterin makanan nenek ya guys ya. Nah, kebetulan neneknya ini punya bisnis guys, dimana neneknya ini jualan di pasar. Nah, jualan kayak tempat makan box tuh guys, kayak plastik styrofoam kayak gitu guys, ada gelas, ada kresek. Nah, jualan kayak gitu guys. Nah, neneknya ini kalau pagi ya sekitar jam 10 ini pergilah ke gudangnya. Gudangnya itu ya deket banget sih, di situ juga berjalan itu ya paling 5 menitan. Nah, di situ gudangnya, tapi dia juga punya toko di pasar guys. Nah, akhirnya Mbak Desi ini sudahlah disuruh nih majikan perempuannya kalau misalkan siang antarkan makanan ke nenek di gudang tersebut. 2 bulan bekerja seperti itu ya fine aja buat Mbak Desi ya guys ya. Sampai pada akhirnya di bulan jalan ke 3 bulannya Mbak Desi bekerja, Mbak Desi ini mulai nih diperintah sama majikan perempuannya kalau misalkan kalau setiap pagi ini bersihkan rumah sampai bersih. Kalau sudah bersih, nah Mbak Desi ini prepare masak siang kan buat nenek. Nah, setelah makan siang, nah dia ini disuruh menemani nenek di gudang tersebut guys. Dia ngajak nenek ngobrol. Tadinya sih seperti itu. Akhirnya dicobalah bekerja seperti itu. Udah bersih rumah, masak, nganterin makanan ke nenek. Nah, di sana ternyata guys, neneknya ini kan kadang ada yang melayani tuh, datang ke gudangnya dilayani. Nah, termasuknya yang Mbak Desi kan di situ kan yang nggak enak ya guys ya. Masa iya neneknya mondar-mandir, Mbak Desinya diem aja kan? Ya kan enggak ya guys ya. Secara tidak langsung Mbak Desi inilah disuruh lah sedikit-sedikit tuh membantu nenek tuh di gudangnya itu. Nah, udah tuh berjalan ya, udah 1 bulan terlewati dengan rute yang seperti itu. Nambah lagi guys, di bulan keempatnya ini makin menjadi nih guys, dimana Mbak Desi ini sering dimintain bantuan untuk mendorong troli nih, sama neneknya nih mendorong troli. Nah, ada plastik kebo kayak gitu, kayak cangkengan jinjingan yang gede itu. Nah, di dalamnya itu ya gelas plastik yang mau di drop ke tokonya yang ada di pasar. Akhirnya Mbak Desi ini sama neneknya dorong lah troli itu. Nah, perjalanannya hampir menempuh sekitar 15 menit tuh dari gudang ke pasar tersebut. Akhirnya nyampe lah seperti itu. Nah, memang setelah di drop ke pasar itu Mbak Desi ini balik lagi ke gudang untuk membawa troli yang kosong itu untuk dikembalikan ke gudang. Akhirnya Mbak Desi ini dorong lah, berjalan tuh dengan rute pekerjaan seperti itu tuh hampir 4 bulan ya, masuk 5 bulan. Termasuknya Mbak Desi ini udah capek guys dengan sistem kerja yang seperti itu. Akhirnya dalam hatinya Mbak Desi ini berontak ya guys ya. Masa sih saya kerja jaga nenek kok kerjanya jadi kayak gini, kayak gitu. Akhirnya Mbak Desi ini galau. Nah, meminta solusi nih guys. Solusinya apa sih? Mbak Desi ini serasa kayak makan buah si malakama guys. Takut kalau mau laporan, takut
takut kehilangan pekerjaan juga intinya. Yuk kita bahas yuk kasusnya Mbak Desi ini. Oke guys, kalau dilihat dari kontrak kerjanya menjaga seorang nenek, ada neneknya, ya benar ya guys ya. Tapi apakah pekerjaannya ini sesuai dengan jobnya? Saya rasa tidak. Dan ini juga termasuknya di luar kontrak kerja ya guys ya. Jadi ibaratnya broken kontrak nih, dimana kita bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. Yang pertama, Mbak Desi ini bekerja di lain tempat selain tempat tinggalnya. Ya memang betul, itu juga punya majikannya. Tapi kan yang tertera di kontrak kerja adalah rumah yang biasa dibersihkan Mbak Desi, bukan gudang atau pasar ya guys ya. Itu tuh dimana kita harus sadar kalau pekerjaan kita ini tidak sesuai dengan kontrak. Yang kedua, kita ini menjaga nenek. Ya tentang kebutuhannya nenek, yaitu pekerjaan kita kayak memberikan makan, kayak apa. Tapi kalau kita ikut melayani ya, ibaratnya ikut melayani kegiatannya nenek dalam berjualan, itu udah salah besar, dimana kita sudah paham kalau misalkan pekerjaan kita itu ya mengurus nenek aja, bukan membantu nenek dalam berjualan ya guys ya. Itu kedua. Nah yang ketiga, apalagi ada 3 tempat nih Mbak Desi juga harus pergi ke pasar, mendorong troli di tengah jalanan gitu, dimana di situ juga sering berseliweran polisi ya guys ya. Nah ini nih yang harus kita waspadai nih. Nah kesalahannya Mbak Desi apa? Kesalahannya Mbak Desi adalah tidak cepat melaporkan ke imigrasi. Nah kalau misalkan kalian nih sudah sudah curiga nih, maksudnya sudah yakin nih, kerjaan saya kok nggak sesuai nih dengan kontrak kerja. Nah kalian ini harus segera lapor ke imigrasi, maksimal tidak boleh lebih dari 1 bulan. Karena apa? Karena kalau misalkan posisinya kayak Mbak Desi nih udah lebih dari 5 bulan, kita mau laporan ke imigrasi, kalau ya kita laporan ke imigrasi, Pak saya ini kerjaannya tidak sesuai dengan kontrak. Nah pasti imigrasi ini bertanya sama kalian, kamu sudah berapa bulan di majikanmu? Ya kita ngomong jujur, udah 5 bulan, kenapa kamu baru laporan? Nah itu kan akan menjadikan imigrasi ini tidak mempercayai kita guys. Dimana saat kita lebih dari 1 bulan, itu artinya kita menyetujui tentang pekerjaan yang kita lakukan. Nah itu salahnya guys ya. Makanya untuk kalian, kalau misalkan kalian merasa nih pekerjaannya tidak sesuai, cepet-cepet laporan. Nah kalau posisinya Mbak Desi nih, kalau kita memaksakan laporan ke imigrasi dengan seperti itu ya bahasanya, kemungkinan imigrasi itu yang mungkin akan menegur majikan. Menegur majikan itu juga ada konsekuensinya, dimana majikan ini terima nggak sih atas laporan kita ke imigrasi. Sedangkan Mbak Desi aja takut kehilangan pekerjaan. Iya kan, resiko terbesarnya kalau kita laporan ke imigrasi, yang kemungkinan imigrasi ini akan menolak alasan kita, ya pasti majikan juga tidak akan menyukai ya guys ya. Pasti majikan akan berpikir, ya udah kalau misalkan kamu nggak mau bekerja kayak gini, ya udah saya cari cecil lagi aja. Kan di situ kita mati kutu ya guys ya. Serba bingung. Kalau misalkan kita jalani pekerjaan itu ya capek juga ya guys ya. Ya tidak sesuai dengan kontrak kerja. Nah ini nih jawabannya. Ya kita ngomong nih, sebelum kita laporan ke imigrasi, lebih baik kita yang namanya tabayun nih sama majikan. Ngomong aja sama majikan dengan tegas, bos ini kerjaan nih salah nih, ini kerjaan nih menyalahi kontrak nih. Nanti kalau misalkan imigrasi sampai tahu, kamu kena denda loh, saya juga kena. Nah tuh dari situ majikan itu ada 2 kemungkinan. Majikan ini akan sadar akan kesalahannya yang kita protes itu, dikasih tahu lah kalau bahayanya ini nanti kalau sampai ketahuan. Atau majikan ngedablek ya guys ya, alias nggak suka nih kalau kita protes-protes nih, yaitu. Tapi alangkah baiknya ya kita ngomong langsung aja sama majikan, ngomong baik-baik ya guys ya. Kalau saya sih berani, kalau kalian nih yang nggak berani, kalian bismillah aja. Setidaknya kita sudah pernah berusaha untuk memprotes ya guys ya. Semoga aja sih dimudahkan ya guys ya buat kalian yang lagi ada di posisi buah si malakama kayak gini ya guys ya. Nah tuh guys, kayak gitu guys. Nah menjawab dari pertanyaannya Mbak Desi, tapi saya takut kak di interminit, tapi saya juga takut kak ditangkap sama polisi di jalan. Apa yang saya harus lakukan? Nggak ada jalan lagi mbak, selain Mbak Desi melakukan pekerjaan seperti itu sesuai dengan majikan. Intinya ngomong dulu sama majikan tentang protes ya, tentang bahayanya. Kalau misalkan kita sudah ngomong sama majikan, ya kita bekerja hati-hati aja, jangan sampai ketangkep. Itu aja pesan saya. Karena apa? Karena Mbak Desi masih butuh pekerjaan kan. Nah tapi kalau misalkan serasa fisiknya Mbak Desi nih lambat laut nih, kayaknya saya nggak kuat nih kerja kayak gini, jangan paksakan. Yang pertama utamakan kesehatan ya.
Kalau sudah lepas potongan agensi, Mbak Desi bisa mengambil notis atau menyelesaikan kontrak dengan majikan yang seperti itu. Insya Allah nanti juga akan ada majikan yang lebih baik sebagai penggantinya. Jangan pasakkan fisik kita kalau misalkan kita memang nggak kuat. Itu aja ya. Nah, untuk laporan ke imigrasi bagaimana Kak? Apakah kita harus laporan? Ya kalau kita takut kehilangan pekerjaan ya nggak usah lapor. Kalau lapor nanti imigrasi akan memanggil majikan, mengkonfirmasi. Nanti kan majikannya pasti nggak suka tuh ditanya-tanya sama imigrasi. Nah kemungkinannya kalau kita lapor, kalau kita takut kehilangan pekerjaan, ya kemungkinannya kita juga diinterminate ya. Jadi kalau misalkan kita memang masih membutuhkan pekerjaan itu, ya bekerjalah dengan hati-hati, jangan sampai ketahuan. Lepas potongan, kita ukur kemampuan kita masih mampu nggak sih bekerja di sini. Kalau sekiranya fisik kita sudah tidak mampu, ya udah lebih baik kita menotis ya untuk mendapatkan pekerjaan baru, dan insya Allah pekerjaan baru itu sesuai dengan kontrak kerja dan majikannya lebih sayang sama kita. Amin. Mungkin itu aja ya guys ya, sharing saya hari ini, semoga bermanfaat nih untuk kita. Untuk kalian yang ada di posisi ini, jika memang pekerjaan kalian tidak sesuai dengan kontrak, segeralah lapor ke imigrasi sebelum imigrasi itu tidak mempercayai alasan kita. Oke? Karena semakin lamanya kita laporan ke imigrasi, berarti imigrasi meyakini bahwa kita ini menyetujui tentang pekerjaan yang kita jalani ya guys ya. Untuk itu menghindarinya, kalau misalkan sekiranya udah salah nih, cepet lapor. Oke? Semoga kita selalu dilindungi ya guys ya, dimanapun kalian berada. Amin. Terima kasih yang udah stay ke sini guys. See you next video. Bye bye.